pekan pertama ya di bulan Oktober. Ya, sesuai dengan jadwal begitu di pekan pertama kita kemudian guru kita Ustadz Dian S. Prasetyadi ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dian ya. Maka untuk mempersingkat waktu Ustadz, silakan kemudian saya serahkan pada Ustadz Dian. Silakan tafadhol Ustadz. Ya. Ya, syukran Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qabla nabda dirasah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam ini bersama kawan-kawan lembaga dakwah kampus ya LDK kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang 2 mingguan yang lalu ya. Kita melanjutkan kajian Itmam Diroyah. Itmam ad-Diroyah li Quran Luqoyah. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelajah salah satu kitab Turos yang luar biasa ini, karya Imam As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi. Di pertemuan sebelumnya akhirnya kita menyadari bahwa 14 disiplin ilmu yang ada dalam kitab itu ternyata beliau klasifikasikan dari aspek hukum syara. Ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, lalu yang fardu kifayah pun terbagi 2, fardu kifayah li zatihi dan fardu kifayah li tawakufi ghairi alaih gitu ya. Kemarin seperti itu ya, sudah sampai ke sana. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya buat para pendukung acara ini ya. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita ini dari kampus. Juga terima kasih buat panitia, mobil khusus buat pembawa acara Kang Adam nih. Alhamdulillah sudah menemani kita terus. Termasuk juga buat para peserta. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa terus istiqomah dan juga bisa menggali kandungan dari banyak kitab Turos yang ini masih banyak PR kita ini. Sehingga dari kitab Turos yang ada ini kita bisa mengimplementasikannya, mengejawantahkannya ke dalam masa modern gini ya, karena pada prinsipnya manusia itu tetaplah manusia. Esensi manusia itu tidak akan pernah berubah meskipun
sarana prasarana dan teknologi itu berubah, itu nggak akan pernah berubah, sama saja gitu ya, insya Allah. Makanya turos atau warisan pemikiran para ulama terdahulu pun insya Allah masih bisa dan tentunya bisa untuk diamalkan, diterapkan pada era modern kini. Baik, Ikhwan fillah semua. Oh ya, tak lupa juga ya, terima kasih ini dari kawan kita dari luar Pulau Jawa ikut bergabung katanya ya. Alhamdulillah. Baik Ikhwan fillah, kita sekarang lanjutkan insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan ke dalam sebuah tema besar yang nanti kita akan kaji, yaitu usuluddin, gitu ya. Ilmu yang pertama yang akan kita kaji adalah usuluddin. Hanya saja nanti ke depan yang akan kita kaji di sini tidak semua konten dari usuluddin ya, tetapi ini masih pada tataran muqaddimah, masih dalam tataran muqaddimah, masih dalam tataran nanti itu Imam As-Suyuti rahimahullah akan banyak menjelaskan kepada kita beberapa hal, seperti misalnya klasifikasi dan hierarkisasi keilmuan itu bagaimana ya kita pelajari, apalagi kalau kita menghadapi ulama besar yang multidisiplin ilmu. Itu ketika bayangkan kita belajar pada masa peradaban Islam, di sana banyak sekali ulama yang multidisiplin ilmu. Nah itu bagaimana cara kita belajar, bagaimana prioritas keilmuan yang harus kita kuasai itu bagaimana. Nah ini insya Allah nanti akan dirasionalisasikan oleh Imam As-Suyuti ya, seperti apa kiranya yang harus kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bihi li'annahu asyraful ulumi mutlaqan. Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan kepada kita dalam kitab ini, bada'tu bihi, saya memulai di dalam kitab ini satu disiplin ilmu yang dikaji hari ini, yaitu usuluddin ya. Saya memulai dengan usuluddin, kata beliau ini, dalam konteks pengawalan ya, prioritas gitu, prioritas keilmuan yang dikaji lebih dulu. Nah, bada'tu bihi li'annahu asyraful ulumi mutlaqan. Beliau memulai atau beliau memprioritaskan nomor satu usuluddin alias akidah Islam gitu ya. Nah, alasan beliau adalah karena asyraful ulum, kata beliau itu mutlaqan. Pastinya usuluddin ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, kata beliau, ilmu yang termulia. Mengapa? Li'annahu yabhasu amma yatawaqafu sihatul iman alaih wa tatimatuh. Jadi mengapa diawali dengan usuluddin? Karena kata beliau li'annahu yabhasu amma yatawaqqafu sihatul imani alaih wa tatimatuh. Karena usuluddin ini dia mengkaji perkara yang beran dan juga kesempurnaan iman. Nah, makanya wajar kalau diawalkan. Namun di sini Imam As-Suyuti rahimahullah memberi catatan yang cukup serius kepada kita. Walastu a'ni bihi ilmal kalam. Usuluddin dalam pandangan beliau itu berbeda dengan ilmu kalam. Jadi usuluddin yang beliau prioritaskan sebagai ilmu yang pertama yang mesti kita pelajari ini bukan ilmu kalam, kata beliau itu. Beliau cukup tegas di awal-awal kitab ini, luar biasa ya. Wa ma yansabu fihi al-adillatul aqliyatu wa tanqilu fihi aqwalul falasifati. Jadi bukan ilmu kalam. Ilmu kalam yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengandung dalil atau argumen rasional yang itu mengutip ya atau mengadopsi atau memanfaatkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan dari para filosof. Kata beliau, usuluddin bukan ilmu kalam.
Karena ilmu kalam ini tidak berbicara kelayakan dan kesempurnaan iman, tetapi yang dibicarakan atau tetapi yang terkandung adalah dalil rasional yang itu merupakan terinspirasi dari gagasan para filosof. Fadzaka haramun biijma'is salaf. Menurut Imam As-Suyuti rahimahullah, sebagai orang yang sangat pakar di bidang riwayat, beliau menyampaikan bahwa ilmu kalam sebagai ilmu yang mengandung argumentasi rasional yang banyak, ya, yang banyak memanfaatkan gagasan dari para filosof, ini adalah haram. Kata beliau itu haram berdasarkan ijma para ulama salaf, para ulama terdahulu. Ya. Beliau pun menaruh bukti kepada kita semua, menyampaikan buktinya bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Ini berdasarkan pernyataan tegas, ya. Nasu alail Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ini menyatakan secara tegas min kalamihi fihi, yang dimana yang diantara ucapan beliau, beliau menyampaikan li'an yalqi Allah, ya, li'an yalqi Allahul abda bikulli dhanbin ma khala syirka khairun lahu min an yalqahu bisai'in min ilmil kalam. Ya, ini perkataan dari ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Li'an yalqi Allah, sekiranya ditemui oleh Allah al-abda, seorang hamba, ya. Sekiranya seorang hamba ditemui Allah bikulli dzanbin, membawa banyak sekali dosa, ma khala syirka, kecuali dosa menyekutukan, khairun lahu. Jadi dosa yang banyak itu, dosa yang selain syirik itu lebih baik bagi si hamba itu min an yalqahu, ketimbang dia bertemu Allah bisai'in min ilmil kalam, membawa dosa belajar ilmu kalam. Ini adalah pernyataan tegas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang jelas, metode yang tegas bahwa usuluddin bukan ilmu kalam sebetulnya. Karena ilmu kalam yang ya, para filosof itu jelas diharamkan menurut ijma, ya. Ijma ini bukan hanya itu misalkan masyhur, ya, bukan pendapat masyhur, tapi ini ijma, sepakatan ulama salaf, ulama terdahulu. Itu poin yang cukup jelas, ilmu kalam yang terinspirasi dari filosof. Selanjutnya Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan kepada kita semua hierarkisasi keilmuan. Nah, beliau menyatakan bahwa summa usuluddin, lalu yang kedua, kata beliau ini, ya, yang kedua yang belajar oleh para pencari ilmu, pengkaji ilmu adalah ilmu tafsir asyraful ulum as-salasati syar'iyyah. Karena tafsir ini termasuk yang paling mulia. Jadi kalau lihat urutan seperti ini, 3 besar ini, dan juga ilmu hadis. Nah, itu 3 besar, ya. Nah, mengapa ilmu tafsir poin menjadi belajar ulum syar'iyah? Nah, lita'alluquhi bi kalamillahi ta'ala. Lebih ta'alluq, ya. Ilmu tafsir ini berkaitan erat dengan kalamul, firman Allah, Al-Qur'an, wahyu, ya. Lianau yalihi fil fadilati. Setelah kita paham secara jelas bahwa yang kedua adalah ilmu hadis, ini termasuk ilmu yang paling mulia, yang poin yang urutan ketiga. Karena memang urutan keutamaan pasca ilmu tafsir adalah memang ilmu hadis, ya. Ini sesuai juga dengan masad hukum syariat Al-Qur'an juga al-hadis. Ini sangat mudah dipahami. Summa bi usulil fikhi. Kemudian yang kedua kata beliau adalah usul fikih. Ya, bi usulil fikhi li'annahu asyrafu minal fikhi, karena usul fikih ini lebih mulia, lebih utama daripada fikih. Minal far'i, kata beliau gitu. Mengapa usul fikih lebih utama dari? Karena lazimnya pangkal atau ya pangkal, jadi asal itu lebih diutamakan daripada cabang. Di pangkal itu apa? Fikih. Summa bil faraid alladzi huwa min abwabil fikih. Lalu faraid, ya. Ilmu faraid ini adalah masuk kategori di dalam kajian fikih juga. Seperti itu. Badal usuli fi rutbah afwan. Jadi mengapa faraid gitu? Faraid usul. Nah, disebutkan seperti tadi karena posisi fikih itu sendiri, ya, posisi fikih itu sendiri, ya,
rotbahnya, si tingkatannya, levelnya tuh ba'dal usul gitu, setelah ilmu usul. Nah, ini dari sini kita bisa paham ya. Yang pertama, kita rujukannya kalau dalam konteks kalau metodologi studi Islam, dan yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu hadis, yang keempat usul fikih, yang kelima baru fikih gitu ya. Itu urutannya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kondisi dunia Islam itu memang sangat luar biasa dengan gudang keilmuan yang banyak. Bahkan Imam Asy'uti sendiri, beliau adalah seorang yang mausu'i, multidisiplin ilmu gitu ya. Nah, maka di sini disampaikan qala ba'du, sebagian ulama berpendapat idza ijtama'a inda syekh durusun. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya ada banyak sekali ilmu yang dimiliki, yang dikuasai oleh seorang ulama besar. Nah, maka lalu bagaimana kita cara belajarnya? Kan wajar ya kalau pada masa keemasan Islam, misalnya pada masa Abbasiyah ini, ulama banyak yang memiliki multidisiplin ilmu gitu ya. Tidak hanya satu bidang, tapi dia itu ahli bahasa, ya dia itu juga ahli fikih, ya dia itu juga ahli hadis, ahli tafsir, penyair juga, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang menjabat sekaligus penguasa, ada kan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada ulama besar yang memiliki segudang multidisiplin ilmu, lalu ulama besar ini mengajarkan ilmunya? Bagaimana sikap kita sebagai seorang pembelajar? Nah, maka di sini beliau menyampaikan kudimal asrofu fal asrof summa rotabaha kama dzakarna wa summa bada'tu minal alati bin nahwi wa tasrif. Nah, beliau menyampaikan gini. Jadi utamakan al-asrof, utamakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu yang lain. Nah, setelah itu fal asrof, ilmu yang cukup mulia. Nah, lalu setelah itu summa rotabaha, diurutkan kama dzakarna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Artinya misalnya kalau misalnya seorang syekh, seorang imam besar ini memiliki ilmu bahasa, katakanlah gitu ya, ilmu fikih, ilmu usul, dan ilmu tafsir misalnya. Jadi beliau memiliki ilmu tafsir, fikih, dan bahasa misalnya. Nah, maka yang mana yang kita kejar dulu? Maka tafsir gitu. Tafsir, setelah tafsir baru usul fikihnya, yang baru setelah itu bahasanya. Atau misalnya ada seorang ulama yang merupakan musnid dunya ya, ahli hadis, beliau adalah ahli hadis, juga ahli fikih, ya juga ahli sastra misalnya. Mana yang kita awalkan? Hadis dulu. Nah, gitu tadi ya. Setelah belajar hadis baru belajar fikih gitu. Kalau kita mengikuti hierarkisasi keilmuan dari Imam Asy'uti tadi itu. Jadi itu yang beliau sarankan kepada kita semua. Nah, setelah kita mengkaji ilmu yang paling mulia, yang cukup mulia, nah baru kata beliau wasumma badatu, kemudian setelah itu mulailah minal alati bin nahwi wa tasrif. Nah, setelah itu baru kita mulai belajar ilmu-ilmu alat yang diawali dengan nahwu dan tasrif. Ilmu nahwu dan tasrif yang dimaksud sini tentu bukan belajar dasar-dasar bahasa Arab, tentu bukan seperti itu ya. Karena itu sudah terlampaui oleh, katakanlah, generasi saat itu sudah pada dasar mah sudah bisa ya. Berbeda ceritanya dengan masa kita sekarang ini. Perlu banyak inovasi gitu, belajar bahasa Arab itu. Perlu banyak, katakanlah, yang kilat-kilat gitu. Itu hanya motivasi saja sebetulnya. Yang aslinya sih belajarnya lama juga gitu. Nah, jadi ketika sudah belajar tadi itu, yang ilmu yang paling mulia, yang cukup mulia, baru ilmu alat, kata beliau itu. Nah, ilmu alat yang mana yang harus dipelajari? Kan banyak ilmu alat ini. Nah, kata beliau, binahwi wa tasrifi, kata beliau. Yang pertama, ilmu nahwu,
lalu setelah itu ilmu tasrif atau ilmu sorof ya. Loh, mengapa bisa nahu dulu timbang tasrif? Imam Al-Suyuti pun memberikan rasionalisasi kepada kita, memberikan jawaban kepada kita ya. Alasan beliau bisa seperti itu kenapa? Litawakufi ilmil balagati alaihima, kata beliau gitu. Kenapa ilmu nahwu sorof kita pelajari? Karena ilmu nahwu sorof ini prasyarat belajar ilmu balagoh gitu, ilmu yang lebih tingkat tinggi lagi, bahasa dari situ. Qadamtun nahwa ala tasrif. Saya memang mengawalkan belajar nahwu ketimbang tasrif dulu ya. Wa in kana laik bil wad'i al aksu. Meskipun sebetulnya kata beliau ini ya, meskipun sebetulnya nahwu ini adalah ilmu yang dikodifikasi setelah tasrif, kata beliau gitu. Loh, mengapa? Harusnya kan kalau misalnya urutan dari belajar bahasa yang universal itu kan dia dari kata. Kata itu kan sorof atau tasrif. Setelah itu kalimat baru nahwu kan gitu. Nah, tapi di dalam konteks Imam Asyuti, beliau tidak tasrif dulu ya, tapi beliau minta nahwu dulu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Id ma'rifatu zawati aqdamu min ma'rifati tawari wal awarid, kata beliau alasannya. Soalnya menguasai substansi atau menguasai inti gitu ya, itu lebih utama dari menguasai berbagai kondisi dan keadaan, berbagai bentuk dan keadaan, kata beliau gitu ya. Li'annal hajata ilaih ahamu, karena urgensi ilmu nahwu itu lebih penting, sehingga diutamakan lebih dahulu, baru setelah itu ilmu tasrif. Ini alasan dia seperti itu. Jadi akhirnya beliau menjelaskan kepada kita bahwa nahwu ini adalah ilmu inti. Jadi inti bahasa Arab itu ada di dalam ilmu nahwu, kata beliau. Makanya si inti ini harus dikuasai terlebih dahulu. Barulah setelah itu mempelajari bentuk dan kondisi, yaitu tasrif. Nah ini ya, alhamdulillah sampai situ. Terus tidak sampai di situ ya. Ini namanya juga metodologi studi Islam seperti ini ya. Ini para ulama seperti luar biasa. Summa lama kanal kolam hadulisanain wa kana lafdu yabhasu anhu min jihati nutqi bihi wa min jihati rasmihi aqabtu an-nahwa wa tasrifa al-mabhus fihi ma an kayfiyati nutqi bihi bi ilmil khat al-mabhus fihi an kayfiyati rasmihi summa bayatu min ulumil balaghah, gitu kata beliau. Nah, summa kemudian ya, lama kanal kolam, yang namanya tulisan itu ahadulisanain, dia masuk kategori bahasa. Jadi karena yang namanya tulisan masuk kategori bahasa, karena lafdu, sedangkan yang namanya kata ya bahasuan min jihati nutqi dikaji dari sisi ujaran, wa min jihati rasmi, dan juga dari sisi tulisan, akhobtu. Nah, maka saya ikutkan juga ya. Maka saya ikutkan an-nahwa wa tasrifa, setelah belajar nahwu dan tasrif, al-mabsus fihima, yang membahas an kaifiyatin nutqi bihi bi ilmil khat. Nah, lalu beliau ikutkan ilmu khat gitu ya. Jadi beliau ikutkan ilmu khat gitu. Jadi kan ketika kita tahu bahwa tulisan itu sebetulnya masuk kategori bahasa, yang namanya kata itu dikaji dari sisi ujaran dan tulisan. Nah, maka Imam Asy'ari rahimahullah menyatakan ketika mengkaji nahwu dan tasrif, yang di situ dikaji cara ujaran, nah maka beliau ikutkan ilmu khat ya, ilmu khat, karena ilmu khat ini menunjang kolam gitu. Ilmu khat ini adalah kepanjangan dari kolam, dari tulisan gitu. Ilmu khat, nah ilmu khat ini kan cara menulis, yaitu ilmu yang membahas kaifiyatur rasmi, tata cara menulis, tata cara mengkonsep gitu ya, rosa menulis.
Luar biasa ya. Nah, setelah itu summa badatu. Nah, lalu setelah belajar nahwu, sorof, ya kan? Lalu belajar ilmu khot, baik dari sisi ujaran dan juga tulisannya tadi itu, yaitu ilmu khot tadi. Nah, barulah belajar min ulumil balaghah. Barulah belajar kita ilmu-ilmu balaghah. Bil ma'ani. Diawali dengan ilmu ma'ani ya. Jadi belajar ilmu balaghah ini diawali dengan ilmu ma'ani. Litawakufil bayan alaih. Pasalnya ilmu bayan gitu ya. Pasalnya ilmu ma'ani ini adalah prasyarat belajar ilmu bayan. Wali annahu inama yuro'a ba'da mura'atil awal. Sederhananya ketika kita belajar ilmu balaghah, maka yang diawalkan belajar ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini prasyarat untuk belajar ilmu bayan. Nah, mengapa ilmu ma'ani lebih dulu daripada ilmu bayan? Di sini disampaikan inama yuro'a ba'da mura'atil awal. Karena ilmu yang awal gitu ya, atau ilmu itu, ilmu katakanlah ilmu bayan, nanti akan dijaga, akan distabilkan oleh ilmu ma'ani katanya gitu. Jadi ilmu yang katakanlah di awal dipelajari itu nanti akan menunjang kepada ilmu yang terakhir dipelajari. Wa khartul badi'a anhuma li'annahu tabi'un binisbati ilaihima. Nah, lalu diakhirkanlah dalam ilmu balaghah itu belajar ilmu badi. Nah, ilmu badi ini diakhirkan karena ilmu badi memang dia mengiringi gitu ya. Ilmu yang sifatnya mengiringi, yang relevan mengiringi kepada ilmu ma'ani dan ilmu bayan gitu. Jadi kalau misalnya sampai pada titik ini ilmu tafsir, usuluddin, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikihnya, di dalamnya ada faraidnya, ya kan? Nah, lalu nahwu, sorof, lalu khot, kata beliau. Nah, lalu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi, gitu. Tapi ternyata memang namanya betul-betul khidmat kepada ilmu, maka Imam Asy'uti tidak mencukupkan cuma sampai di situ. Ada yang menarik lagi di sini. Wala makanat hadil ulum limu alijatil lisan alladhi huwa adwun minal insan nasaba'an na'aqoba ya an nu'aqibu bitibbil ladhi huwa islahul badan kulluh, kata beliau itu. Nah, jadi ketika ilmu-ilmu tadi itu mampu menjaga kesehatan lisan, jadi ilmu-ilmu bahasa tadi itu mampu menjaga kesehatan lisan, gitu ya. Nah, maka karena lisan ini sebetulnya memiliki wujud sebuah organ di dalam diri manusia, ya, lisan ini. Nah, disebut lisan itu kalau diterjemahkan lisan itu lidah, gitu ya. Nah, karena dia terwujud sebagai sebuah organ tubuh dalam diri manusia. Nah, maka relevan pula kata beliau, nasaba, relevan, anu akibat. Kita ikutkan juga bitib, ilmu kesehatan. Jadi ketika ilmu bahasa, ilmu alat menjaga kesehatan lisan, sedangkan lisan ini dia ada wujud fisiknya sebagai sebuah organ tubuh, nah maka mengapa kita tidak mengikutkan kesehatan, kata beliau. Luar biasa ya. Maka relevan diikutkanlah ilmu kesehatan yang merupakan islahul badani kulluh. Jadi dia itu akan menyehatkan badan. Nah, jadi setelah tadi itu maka masuk kepada ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan juga dipelajari. Tapi tidak seperti itu kata beliau. Beliau menyampaikan wa qadamtu
at-tasriha ala tibbi. Nah, namun beliau menyampaikan begini. Tetapi pada realitasnya, nah saya mengutamakan ya. Tetapi pada realitasnya, nampaknya saya mengutamakan atau mengawalkan tasrih, ilmu anatomi ya, anatomi tubuh dari kesehatan. Nah, jadi tasrih dulu, ilmu anatomi dulu, setelah itu baru tib, yaitu kesehatan ya. Mengapa bisa seperti itu? Ada alasannya kata beliau. Li'annahu minhu kanisbati tasrif minan nahwi wa qad taqaddama anal laik bil wad'i taqdimu. Li'annahu ya bahasu an zatil badani wa tarkibiha wa tib anil umuril aridulah. Nah, mengapa ilmu anatomi tubuh diawalkan dari ilmu kesehatan? Kata beliau, gambarannya sama seperti hubungan ilmu tasrif dengan ilmu nahwu. Yang mana sudah disebutkan, ilmu yang terkodifikasi belakangan kadang dipelajari lebih dulu daripada ilmu yang terkodifikasi lebih awal. Apa alasan lebih praktisnya? Kata beliau, li'annahu yabhasu an zatil badani wa tarkibiha. Karena yang namanya ilmu anatomi itu dia akan mengkaji tubuh ya. Dia akan mengkaji esensi dan struktur tubuh. Sedangkan yang namanya watib, yang namanya kesehatan, dia akan mengkaji anil umuril aridullah. Hanya mengkaji aspek luaran, kata beliau itu. Aspek luaran yang akan menjangkiti seseorang gitu. Jadi mempelajari organ dalam tubuh itu lebih didahulukan daripada mempelajari kesehatan penyakit luar tubuh. Gitulah intinya. Tidak selesai sampai di situ, Imam Asy'ari rahimahullah juga menyampaikan, "Walama kana tibbu li mu'alijatil amradil zahirah ad-dunyawiyah aqaba bit tasawuf alladhi yu'aliju bihi al-amrad al-batinah al-ukhrawiyah." Tadi kita bicara soal bagaimana caranya menyehatkan, mengobati, menjaga dari penyakit lahiriah yang sifatnya duniawi. Maka kalau kita menjaga tubuh kita secara lahiriah, secara duniawi, maka beliau menyampaikan karena itulah. Setelah itu diikutkan juga ilmu tasawuf yang itu nanti akan mengobati penyakit batin. Ya, penyakit batin yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya masalah keakhiratan. Tasawuf di sini nanti kalau di dalam kitab ini tentunya bukan tasawuf falsafi ya, karena tasawuf itu kan terbagi dua secara umum. Ada yang tasawuf falsafi, ada tasawuf yang akhlaki, gitulah, atau tasawuf sunni ya, tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf falsafi itu yang suka menghasilkan gagasan-gagasan aneh, karena memang terpengaruh filsafat. Tapi kalau tasawuf akhlaki atau tasawuf adabi atau tasawuf as-sunni, itu bicara soal nafsu Islamiyah sebetulnya. Setidaknya dari sekilas Al-Fakir lihat kitab-kitab ulama seperti itu. Nah, itu metodologi studi Islam yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti yang berkaitan dengan klasifikasi dan hierarkisasi keilmuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, idza alimta dzalika fakhud usuluddin. Ya, idza alimta, kalau sudah paham dzalika, hal yang tadi itu, fakhud, maka belajarlah usuluddin. Maka belajarlah diawali dengan usuluddin ya.
Usuluddin di sini didefinisikan oleh Imam Asy'uti. Kalau di awal kan baru dijelaskan usuluddin laisa bi ilmil kalam kan gitu ya. Nah, sekarang dijelaskan. Usuluddin di sini adalah ilmun yabhasu fihi amma yajibu itiqadhu wa huwa kismani. Jadi usuluddin adalah ilmu atau pengetahuan yang mengkaji perkara-perkara yang wajib diimani. Jadi usuluddin adalah ilmu yang mengkaji perkara yang wajib diimani, yang harus diimani. Wahwa kismani. Usuluddin ini secara garis besar terbagi dua, kata beliau. Ya. Ini terbagi dua secara garis besar. Kismun yakdahu al-jahlu bihi fil iman. Ada istilahnya itu usuluddin ini kan terbagi dua. Nah, yang pertama ada bagian usuluddin atau kategori pertama dari ilmu usuluddin yang dia dalam konteks keimanan itu akan sangat tercela kalau kita tidak tahu, kalau kita bodoh mengenai hal ini. Jadi bisa disimpulkan adalah ilmu usuluddin di sini adalah ilmu yang kalau kita tidak tahu fatal akibatnya. Jadi kalau kita tidak paham fatal akibatnya. Apa? Ka ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi as-subutiyah wa salbiyah wa risalah wa nubuwah wa umuridul ma'ad. Nah, itu yang dimaksud oleh kata beliau kismun yabdahu al-jahlu bihi fil iman. Jadi ada bagian ya. Jadi ada poin di mana usuluddin ini terbagi dua. Nah, pada klasifikasi ilmu yang pertama dari usuluddin adalah ilmu yang atau bagian dari usuluddin yang dia harus dikuasai. Kalau misalkan sampai tidak tahu, ini fatal akibatnya. Seperti apa? Ma'rifatullah ta'ala. Mengenal Allah dan sifatnya, terus sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, gitu ya. Risalah alias kerasulan, nubuah, kenabian, terus umur, al-mi'ad, masalah akhirat. Nah, ini kalau misalnya tidak tahu Allah, ya kan, tidak tahu kenabian, kerasulan, wah gawat. Gitu. Ini yang dimaksud dengan kismun yabdahu al-jahlu bihi fil iman. Jadi bagian ilmu usuluddin yang kalau kita tidak tahu, ini fatal akibatnya. Nah, lalu yang kedua, kismun la yadurru. Ada bagian usuluddin yang ini adalah ilmu yang kalau kita nggak tahu itu nggak ada dampak apa-apa, nggak fatal gitu. Contohnya katafdilil anbiya alal malaikah, seperti keutamaan para nabi di atas para malaikat. Nah, ini kalau orang tidak tahu mengenai hal ini maka tidak mengapa karena la yadurru. Nah, Imam Asy'uti rahimahullah mengutip ulama besar di sini faqad dzakara Subki fi ta'lifi lahu. Imam As-Subki ini menyebutkan di dalam karyanya anahu law makasal insanu fi muddati umrihi walam yakhtur bibalihi tafdilan nabi alal malak lam yas'alhu Allahu ta'ala, kata beliau itu. Jadi seandainya ada manusia, ada seorang mukmin, ada seorang bagian dari kaum muslimin yang dalam seumur hidupnya tidak pernah terlintas atau belum terlintas mengenai keutamaan nabi di atas malaikat, maka Allah tidak akan menanyai orang itu. Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban. Ini contohnya ya, keutamaan nabi atas malaikat. Jadi ada dua tuh dalam konteks usuluddin itu, ada dua ilmu yang dikategorisasi tadi oleh Imam Asy'uti. Makanya ketika belajar usuluddin, belajar ilmu tauhid, belajar akidah, kan mungkin kita bingung ya. Wah, ternyata banyak sekali kan gitu. Banyak sekali, katakanlah kapital selektanya itu ya. Keilmuannya itu banyak sekali usuluddin itu. Ini dan sebagainya. Nah, tapi beliau
membagi dua tadi itu. Maka posisi kita adalah harus serius terhadap bagian yang pertama. Kalau kita tidak tahu, fatal akibat. Kalau dalam konteks kekinian, ini adalah bicara soal thoriqul iman sebetulnya. Nah, thoriqul iman ini adalah kismun yakdahul jahlu bihi fil iman. Jadi kalau orang tidak tahu thoriqul iman, ini akan sangat fatal dalam kehidupannya. Gitu. Ada dampak serius nanti. Nah, makanya ini penting sekali. Gitu ya. Ini penting sekali. Baik, Ikhwan Fillah, sebagai mengawali kajian Usuluddin, nah Imam Asy'uti juga menyampaikan. Nah, beliau mengetengahkan di sini sebuah materi kalam mu'allif rahimahullah al-a'lamu wa ma siwallah ya siwallahi ta'ala. Alam semesta, kata Imam Asy'uti, adalah sesuatu, adalah segala sesuatu pokoknya selain Allah. Jadi alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Ini definisi alam semesta gitu ya. Bisa diibaratkan seperti itulah. Gitu ya. Nah, hadisun. Nah, alam semesta ini sifatnya hadisun, sifatnya baru. Bimana muhdasun. Hai mujidun anil adami. Jadi dia itu alam ini, alam semesta pokoknya selain Allah. Nah, itu adalah alam semesta yang sifatnya baru, jadi dia itu diadakan, yang asalnya belum ada. Jadi dia ada dari ketiadaan. Li'annahu mutaghayyirun. Pasalnya alam ini kan dia mutaghayyirun, dia mengalami perubahan. Yuradullahu taghyir. Dia bisa berubah kama nusyahiduhu, sebagaimana kita saksikan secara real ya. Alam semesta ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Segala yang mengalami perubahan maka tentu adalah dia sebuah ciptaan yang baru. Lianahu wajada ba'da'an lam yakun. Karena dia muncul ya setelah sebelumnya tidak ada. Nah, ini penjelasan mengenai alam semesta. Di alam semesta adalah selain Allah. Dia sifatnya baru diciptakan. Wa soni'ahu Allah. Allahu al-wahidu. Pencipta, pembuat alam semesta ini adalah Allah al-wahid, yang maha satu. Maksud dari al-wahid yang yang dimaksud dengan al-wahid alias yang maha satu adalah allazi la nadira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi. Jadi Allah yang maha satu artinya Allah ini tiada tandingan. Ya. Tiada tandingan. Zat dan sifatnya tiada tandingan. Qadimun, dan juga Allah ini adalah qadimun, terdahulu. Artinya ayla ibtida'u liwujudihi wala intiha. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi eksistensinya. Idlau kana hadisan ya lihtaji ilal muhdas. Kalau misalnya yang al-qadim ini adalah hadisan yang diciptakan baru, ya pastinya akan membutuhkan kepada pencipta. Ta'ala anzalika. Allah tentu maha tinggi Allah dari anggapan yang demikiannya. Allah tidak seperti itu. Jadi alam semesta itu ciptaan yang baru, penciptanya adalah Allah yang maha satu, tiada tandingan, yang qadim, yang terdahulu, tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhir bagi eksistensinya. Nah, di sini ada sedikit irob ya, kajian irob sedikit ya. Wa qadimun, yang namanya terdahulu ini imma khobarun awal wa ma qablahu tabi. Ini bisa diposisikan sebagai khobar yang pertama, sedangkan kata yang setelahnya adalah tabi, yaitu kata yang mengiringi hukum yang sebelumnya ya. Au khobar sani wa ma qablaha awal, atau bisa juga qadim ini adalah khobar yang kedua, sedang kata yang sebelumnya menjadi khobar yang pertama.
au khobar limahdufin wa ma ba'dahu khobar akhor. Atau bisa jadi qadim ini adalah khobar bagi kata yang dibuang, sedangkan kata setelahnya ini menjadi khobar yang lain. Au atfu bayan, au sifatu kasyifah. Atau bisa jadi qadim ini adalah penghubung yang menjelaskan atau sifat yang terjelaskan. Ya. Nah itu kajian bahasa saja. Nah, cuman yang penting di sini wa itlaqu soni ala Allah Ta'ala sayun indal mutakallim. Jadi ada yang menyebut Allah ini sebagai Al-Khaliq. Ada juga yang menyebut As-Soni gitu ya. Nah, kalau Al-Khaliq itu sudah nggak ada problem ya, nggak ada problem. Nah, cuman di sini Imam Asy'uti menggunakan istilah As-Soni. Nah, beliau menyebutkan gini, bahwa pada dulu itu ya, ketika orang menyebut sang pencipta itu biasanya dengan Al-Khaliq, ada yang menyebutnya dengan As-Soni. As-Soni ini yang membuat, yang maha pembuat atau yang maha pencipta tadi. Maknanya sama-sama saja. Nah, As-Soni ini populer oleh mutakalimin, kata beliau itu. Nah, beliau di sini menyampaikan sedikit wawasan kepada kita, wa'tarudu bi'annahu lam yarid wa asmaullah ta'ala tauqifiyah. Ada pihak yang berpendapat bahwa penyebutan As-Soni, pembuat atau pencipta As-Soni ini dengan istilah As-Soni, pencipta dengan As-Soni, bukan dengan Al-Khaliq, sebetulnya tidak ada sumbernya. Sedangkan yang namanya Asma'ullah, ya Asma'ullah ini sendiri harusnya kan tauqifiyah, berdasarkan wahyu apa adanya. Itu kelompok pertama yang menyanggah penggunaan kata As-Soni ya. Nah, gitu. Wa ujibu, tapi ada yang menjawab, ada yang merespon sanggahan yang pertama tadi. Bi'anahu makhudun, ya makhudun min qauli ta'ala sunullahi wa qira'ah sunullah bil lafdil madi. Berarti sona'allahu. Nah, gitu. Nah, kelompok ulama yang kedua menyatakan atau menjawab sanggahan yang tadi itu, sebetulnya As-Soni itu asal usul kata diambil dari firman Allah, sunullah, kata beliau itu. Jadi ada firman Allah, sunullah, yang nanti dibaca itu sonallah, menggunakan redaksi fi'il madi. Wahwa mutawakifun alal iktifai fil itlaqi biwurudil masdar wal fi'li. Kesimpulannya katanya, mengapa kok bisa diambil dari sun Allah, kata beliau itu sun Allah ya. Nah, alasannya sederhana, kata beliau itu karena cukup gitu, kata beliau itu diambil dari situ cukup. Jadi menurut pihak yang menjawab ini, kata pihak yang menjawab adalah mutawakifun alal iktifa. Jadi sebutannya cukup ya, cukup digantungkan atau disandarkan kepada keberadaan masdar dan fi'il tadi. Kalau ayat Quran kan pakainya masdar, sun Allah. Nah, sedangkan kalau qiraat ya ada bacaan yang menggunakan bacaannya fi'il madi. Nah, gitu. Jadi itu sudah cukup katanya. Nah, cuman Imam Asy'uti di sini melengkapi jawaban, atau bisa dibilang lebih presisi lagi ya, karena posisi beliau sebagai bidangnya ya, ahli riwayat, beliau menyampaikan bal warada itlaqu alaih ta'ala fi hadisin sahihin, kata beliau itu lam yastardirhu mani tarubo wala man ajaba bidzalika. Bahkan sebenarnya kata Imam Asy'uti, aku berpendapat sebetulnya istilah tadi itu, sebutan As-Soni itu sebetulnya ada di dalam hadis sahih yang tidak mampu dihadirkan oleh pihak yang menolak maupun pihak yang menjawab. Wa ma warahu, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wa sahahu al-Baihaqi min hadis Hudzaifah al-Yaman marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis, sumbernya dari hadis sahabat perawi
Hudzaifah al-Yaman, marfu'an secara marfu riwayat ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha soni'u kulla soni'in, ya, kulla soni'in wa sona'tahu atau wa sona'atu. Ya. Jadi sungguhnya Allah, ya, soni, sungguhnya Allah pencipta, kullu soni, setiap yang membuat, ya, wasona tahu, dan juga perbuatannya, wasona tahu, ya, dan juga perbuatannya. Jadi Allah, inna Allah soni'u kulla soni wasona tahu. Jadi Allah pencipta setiap yang berbuat dan perbuatannya. Nah, lafadz soni inilah nanti. Jadi tidak mengapa menggunakan istilah as-soni. Itu sebetulnya inti dari diskursus tadi itu. Nah, terakhir di sini disampaikan rambu-rambu oleh Imam Asy'uti bahwa zatuhu, zatnya Allah, mukhalifatun li sairi zawati jalla wa ala. Jadi Allah yang maha tinggi, zatnya ini berbeda dengan seluruh eksistensi yang ada. Jadi zat Allah itu berbeda dengan seluruh eksistensi yang ada. Jadi Allah berbeda dengan semua yang ada, ya. Wa adaltu an qauli Ibnu Subki fi Jam'il Jawami. Nah, beliau menyebutkan kenapa ulama Ahlussunnah lebih senang menggunakan zat, gitu, ya. Nah, beliau menyebutkan alasannya, termasuk beliau sendiri mengapa menggunakan istilah zat kepada Allah. Adaltu, karena saya, ya, sedikit memperbaiki pendapat Imam As-Subki dalam kitab beliau Jam'ul Jawami, ya. Nah, kalau Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami menyebutkannya hakikatuhu mukhalifatun li sairil haqaiq, kata beliau. Hakikatnya, hakikat Allah itu berbeda dengan semua realitas yang ada. Kalau As-Subki menggunakan hakikoh. Nah, menggunakan kata hakikat, ya. Nah, cuman Imam Asy'uti mengkoreksi. Yang tepat adalah zat, menggunakan istilah zat. Bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan. Beliau menyampaikan gini, lianna Ibnu Zamlakani, karena Imam Ibnu Zamlakani qalu, berkata, yamtani'u itlaqul lafdil haqiqah ala Allah Ta'ala. Jadi penggunaan lafaz hakikoh atau hakikat itu sebetulnya tidak boleh diutarakan kepada Allah. Kalau Ibnu Jamaah, tambahan lagi, Ibnu Jamaah rahimahullah juga menyebutkan, li'annahu lam yarid wa qad warada sifatullah ta'ala itlaquz zat alaihi ta'ala. Ditambah lagi, penyebutan hakikatuhu itu tidak ada. Hakikat Allah itu tidak ada. Penyebutan pakai sebutan hakikat itu. Tidak ada lam yarid, tidak ada keterangan, tidak ada riwayat. Yang ada riwayat justru malah penyebutannya itu adalah zat, gitu, ya. Penyebutannya zat kepada Allah. Jadi Allah itu disebut dengan zat. Ini hanya menjelaskan soal mengapa menggunakan istilah zat saja sih. Yang pastinya kalau misalnya dalam konteks usuluddin ini tadi, simpulannya usuluddin itu mengkaji perkara yang mesti diimani yang terbagi dua. Kalau ada yang vital, yang vital dan fatal, ya kan? Ada yang tidak vital dan tidak fatal tadi itu, ya. Gambarannya seperti itu. Yang vital itu kayak mengimani Allah, nah, sifatnya, kenabian, kerasulan itu vital. Hari kiamat itu vital. Ada yang tidak vital, yaitu seperti alias tidak bahaya lah. Tidak mengapa kalau tidak hafal, tidak paham. Seperti keutamaan Nabi atas malaikat. Ini pendapat Imam As-Subki dimasukkan di sini, ya. Jadi itu, jadi ilmu yang mengkaji mengenai keimanan, terus ada yang vital dan ada yang non vital tadi itu. Lalu beliau menyebutkan mengenai definisi atau gambaran alam semesta itu apa. Alam semesta itu baru, alias segala sesuatu yang selain Allah. Lalu pencipta alam semesta siapa? Allah, yang maha satu, yaitu tidak ada tandingan. Terus yang qadim,
yang eksistensinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, lalu penyebutan istilah soni, pencipta dengan istilah soni, bukan dengan khalik, itu ada sedikit kajian bahasa tadi. Nah, cuman sudah diselesaikan oleh Imam As-Suyuti ya, alhamdulillah, bahwa itu ada riwayatnya.